Tuhan, saya lihat ada pertambahan jiwa di tempat ini. Saya mengucap syukur dan saya percaya benih-benih firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh gembala saudara itu akan bertumbuh dan menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengambil tema yang Bapak Ibu mungkin sudah tahu ini ya, seperti yang terpampang di layar LCD, yaitu ibadah kunci hidup diberkati. Haleluya. Ibadah kunci hidup diberkati. Ya, itu yang ada di hati saya dan saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin tema ini sederhana, tetapi saya berharap ada kebenaran-kebenaran yang mungkin bisa menambah pengetahuan kita akan firman, sehingga kita bisa dibawa Tuhan untuk memasuki pengalaman yang lebih dahsyat dari hari ini, pengalaman yang lebih besar dari hari ini. Karena saya mengamati bahwa tema ini sebenarnya kunci untuk kita bisa dibawa Tuhan menggapai kemuliaan. Jadi saudaraku, ini tema sederhana, tetapi sebenarnya ini menjadi dasar, fondasi untuk kita dibawa Tuhan mengalami hal yang lebih besar. Saya tahu di tempat ini, ya, saya mendengar dari gembala saudara menyampaikan kepada saya, Pak Ketua begini-begini di penanggal, dan juga ada ya data elektronik yang saya juga bisa lihat ya di Facebook, luar biasa. Dan saya percaya ini cuma awal. Saya yakin ada hal yang lebih besar yang Tuhan akan kerjakan bagi kita semua. Karena apa? Gereja Tuhan yang tergambar dalam Wahyu pasal 12 itu adalah gereja Tuhan yang diselubungi kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi kitab Korintus mengatakan kita ini akan dibawa Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Jadi apa yang saya rasakan hari ini itu baru awal. Kalau saya mengalami berkat, itu baru awal. Ada sesuatu yang besar Tuhan akan kerjakan. Semua sudah tahu ayat pokok ini, Bapak Ibu Saudara. Bisa jalan. Keluaran pasal 23 ayat 25. Keluaran pasal 23 ayat 25 berkata demikian. Bisa ditampilkan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang percaya katakan amin. Ayat ini ayat yang terkenal, sudah tahu semua. Tetapi mari kita selami lebih dalam ayat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Apa itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan? Arti dari sebuah ibadah, mungkin Bapak Ibu mengetahui dan ada yang sudah tahu tentang ibadah. Tetapi saya mengajak kita merenungkan lebih dalam lagi, Bapak Ibu, bahwa arti sebuah ibadah itu adalah pelayanan. Sesuatu yang kita kerjakan bagi Tuhan. Dipakai kata ayoda dan latreia. Saya tidak bahas ini, kata-kata ini. Lebih baik kita pakai bahasa Lumajangan aja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kesimpulannya ibadah itu adalah servis seseorang kepada pribadi yang lebih tinggi, kepada pribadi yang lebih besar dari dirinya. Dengan kata lain, ibadah itu adalah pelayanan. Sesuatu yang dikerjakan seseorang atas petunjuk orang itu. Jadi saudaraku, saya kalau dan saudara ketika memahami ibadah ini, maka ibadah itu bukan hanya ke gereja saja. Amin. Haleluya. Tetapi segala sesuatu yang kita kerjakan atas kehendak majikan kita, atas pimpinan Tuhan, itu adalah ibadah. Dan hari ini pun ketika kita ada di gereja, kita melakukan ibadah.
Karena Tuhan menyuruh kita harus selalu berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Jadi ibadah itu dasarnya adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita melakukannya. Karena dua kata yang ditampilkan di layar LCD itu berbicara tentang seorang budak dengan majikannya. Majikannya bilang apa, dia harus lakukan itu. Tidak ada istilah maaf ya kan, karena majikan diambil kata terakhir gitu. Majikan, maaf ya kan, saya nggak bisa lakukan, mau nggak mau, tidak ada. Jadi saudaraku melakukan apa saja yang majikannya perintahkan. Itu adalah ibadah. Itu adalah sesuatu yang ada dalam dimensi ibadah itu. Jadi kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melakukan yang Tuhan suruh, beribadah ke gereja, datang ibadah, datang kebaktian untuk memuji aku, untuk melayani aku, untuk berkorban bagiku, maka kita sedang melakukan ibadah itu. Bapak, Ibu, Saudara, itulah arti ibadah. Dan Alkitab menyuruh bahwa kita harus beribadah. Kata harus inilah yang saya mau bagikan bagi kita semua. Lanjut. Ibadah itu adalah satu keharusan. Satu. Dan yang kedua, ibadah itu adalah tujuan hidup kita. Ibadah itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Ibadah itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Tahu ya wajib dan sunnah, nggih Pak? Kalau sunnah dilakukan puji Gusti dan tidak dilakukan boten nomo-nomo. Kalau sunnah. Tapi kalau ibadah itu hukumnya harus, wajib, maka kalau dilakukan ada barokahnya. Tapi kalau tidak dilakukan, ono pendungi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ibadah itu adalah satu keharusan bagi kita. Melakukan apa yang Tuhan inginkan, juragan kita, majikan kita inginkan, itu adalah satu keharusan. Jadi saudaraku harus setiap minggu datang kebaktian. Amin. Haleluya. Harus. Saya diundang ke sini, saya langsung bilang siap. Kenapa? Ini ibadah saya. Ini pelayanan saya bagi dia. Karena saya tahu arti ibadah itu keharusan. Jadi tidak ada pilihan lain bagi saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, umat Tuhan, tidak melakukan ibadah. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, ibadah itu adalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup saya dan saudara. Ada orang-orang salah konsep, Bapak Ibu. Saya mau beribadah supaya saya diberkati. Memang ayat itu mengarah ke sana. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, berkat itu adalah dampak dari ibadah. Amin. Tetapi sebenarnya Tuhan memberikan goal, tujuan bagi saya dan saudara adalah ibadah. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel dalam Keluaran pasal 8 ayat 1, yang kita tahu tentang perjalanan bangsa Israel adalah Tuhan akan mengeluarkan bangsa ini dari Mesir, kemudian dibawa ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kita cuma tahu itu. Tapi sebenarnya saudaraku, Tuhan itu punya rencana membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Keluaran 8 ayat 1. Ayo slide berikutnya. Saudara baca di ayat ini, tujuan Tuhan yang terutama atas bangsa Israel
membebaskan mereka dari Mesir adalah supaya umatku dapat beribadah. Saya mau menekankan poin ini kepada kita. Sampai saya pernah dari poin ini saya munculkan satu tema yang berjudul not our oriented, tapi but God oriented. Maksudnya apa tema itu, saudara? Tema itu artinya ibadah itu untuk saya, ibadah itu untuk kepentingan saya. Tapi sebenarnya saudaraku yang dikasih Tuhan, kita dibebaskan dari dosa, dari dunia ini dengan satu tujuan, untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi sasaran hidup kita, tujuan hidup saya dan saudara, yang kita harus nomor satukan adalah ibadah. Misalnya saudara mau pergi ke kota saya, di mana saya tinggal, Jatiroto. Tujuan saudara Jatiroto, tiba-tiba di Lumajang saudara dapat duren gitu ya. Setelah dapat duren dimakan sampai gelegean, dan gelegean sudah senang. Dan apa yang terjadi? Sudah wis, kita enak di sini, nggak usah ke Jatiroto, balik lagi ke Penanggal. Kita nggak sampai ke tujuan. Kita nggak sampai ke tujuan yang ditetapkan itu. Demikian juga kehidupan. Saya mau sampaikan, kita hidup dan menjadi Kristen dengan sebuah tujuan. Kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi yang saya ingin kita taruh dalam pikiran kita, aku harus hidup beribadah. Aku harus hidup beribadah. Aku harus hidup beribadah. Aku harus beribadah kepada Tuhan. Aku harus beribadah kepada Tuhan. Cukup itu. Lalu Pak, apakah saya kalau ibadah nggak dapat apa-apa? Itu. Tidak pernah, saudaraku, Tuhan itu mengatakan bahwa kamu harus menomorsatukan hidup diberkati. Tetapi selamanya hidup diberkati itu adalah dampak dari ibadah. Amin. Jadi maksud saya bukan yang dikejar pertama kali adalah menjadi konsep berpikir kita hari-hari ini adalah aku harus diberkati, aku harus diberkati. Tapi yang terutama yang harus kita tanam dalam hati dan pikiran kita, aku harus ibadah, aku harus ibadah, aku harus ibadah. Karena pasti orang yang beribadah akan diberkati. Matius pasal yang ke-6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang harus dinomorsatukan adalah ibadah. Amin. Maka semuanya itu, kalau saya pakai apa yang ditulis dalam Injil Lukas, saudara, mengikuti kita. Jadi barokah itu akan mengikuti orang yang beribadah. Dia di kota, diberkati dia di sini. Dia ada di desa, dia diberkati di sini. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik di Indonesia maupun di Korea, pasti diberkati Tuhan. Karena berkat barokah itu akan ngikut. Ini prinsip hidup diberkati. Akan mengikuti. Saya sampaikan, kita nggak usah takut dengan hidup ini. Walaupun kita ada di tengah-tengah dunia yang sedang ada dalam ketidakpastian. Karena apa? Selama kita hidup beribadah kepada Tuhan, maka pasti hidup kita diberkati dengan cara Tuhan. Nanti kita akan bahas itu. Saudara tahu apa yang tulis kata Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Hari ini bumi kan sedang digoncang. Tetapi ada hal yang penting yang harus tetap dilakukan oleh umat. Apa itu? Ibrani 12 ayat 28 mengatakan, kamu harus tetap beribadah.
Puji Tuhan, jemaat di sini walaupun pandemi masih tetap beribadah. Saya pun di Jatiroto tetap beribadah. Kalau nggak bisa tatap muka, online gitu ya. Kalau boleh online offline, lakukan itu. Yang penting harus terus beribadah. Karena itu kunci untuk kita bisa mengalami sesuatu dari Tuhan. Yang kedua, saudaraku, tujuan hidup kita adalah ibadah. Jangan lupa ini. Ini pesan yang saya bagikan bagi kita semua. Mungkin saudara tahu ini, tapi saya ingatkan kembali. Goal kehidupan kita, sasaran hidup kita, tujuan hidup saya dan saudara adalah beribadah. Apa itu ibadah? Tadi sudah saya sampaikan. Bapak dari Korea tadi mau melayani, itu ibadah. Lakukan itu. Tuhan taruh dalam hati Bapak. Memenangkan jiwa itu ibadah. Bukankah Tuhan menyuruh kita, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa murid. Itu ibadah saudara dan saya. Lakukan itu. Haleluya. Saya percaya kita sedang bergerak menuju kepada tujuan hidup saya dan saudara. Ibadah itu adalah tujuan hidup kita. Amin. Jangan dibalik, hidup diberkati itu tujuan hidup kita. Karena apa? Suatu saat nanti saudara akan mengalami seperti Ayub. Hari ini saya sedang khotbah kitab Daniel pasal 12 ayat 10. Ada 3 hal yang sedang Tuhan izinkan terjadi hari-hari. 1, manusia akan diuji. 1, 2, manusia akan dimurnikan. 3, manusia akan disucikan. 3 ini sedang terjadi hari-hari ini. Bagaimana tidak diuji? Seorang bapak yang serius dengan Tuhan tiba-tiba meninggal karena COVID-19. Saudaraku, ini benar-benar ujian hari-hari ini. Gereja sedang diuji hari-hari ini. Kita sedang masuk pada proses penyempurnaan gereja. Karena itu jangan, gak boleh konsep hidup aku harus diberkati. Memang itu pasti diberkati. Amin. Kuncinya kita harus beribadah. Harus. Ibadah itu adalah goal, tujuan kehidupan saya dan saudara. Sehingga walaupun berkat gak datang, kita tetap ibadah. Amin. Haleluya. Walaupun berkat tidak datang, pertolongan sepertinya tidak ada. Seperti kitab Habakuk katakan, pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, pohon zaitun hasilnya mengecewakan. Masihkah kita mau tetap beribadah? Kalau orang mindsetnya, cara berpikirnya adalah hidup diberkati, dia akan meninggalkan Tuhan. Tapi kalau dia berpikir bahwa tujuan hidupku adalah beribadah, maka saya yakin orang itu akan tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Walaupun pohon ara tidak berbuah, hasil mungkin mengecewakan, tapi kita akan terus ibadah, karena itu bukan goal hidup kita. Goal hidup saya dan saudara, tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Amin. Sadrak Mesak Abednego berkata, walaupun Tuhan gak menolong kami tetap beribadah kepada Dia. Itu orang Kristen yang mantap, tahu goal hidupnya itu apa, tujuan hidupnya itu apa. Walaupun Tuhan tidak menolong kami tetap beribadah kepada Dia. Tahu ya kisah Sadrak Mesak Abednego? Aku tetap beribadah kepada Dia karena mereka tahu bahwa tujuan hidup adalah beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya melanjutkan. Kita semua tahu pasti ada hukum sebab akibat. Amin. Haleluya. Masih percaya hukum sebab akibat? Tabur tuai, masih percaya? Kitab Kejadian pasal 8 mengatakan selama bumi ini masih ada,
hukum menabur menuai itu pasti tetap berjalan. Saudaraku, hukum sebab akibat terlihat di ayat ini. Kalau kamu beribadah, maka saya percaya ini tidak bisa diragukan lagi. Ini hukum sebab akibat. Ini hukum yang pasti. Kalau kita melemparkan batu ke sungai, maka batu itu akan tenggelam. Itu hukum yang pasti. Tahu hukum Archimedes yang sekolah-sekolah ini? Saudaraku, ibadah itu kunci hidup diberkati. Itu adalah hukum sebab akibat. Jadi saudaraku, kalau saya konseling sama jemaat, saya mau nggak diberkati ya, gitu. Saya selalu connect aja. Kamu ibadah nggak? Jadi saudaraku, kalau didatangi gembala saudara karena sudah setahun nggak ibadah, pasti Pak Gembala ini ngomong aku harus ibadah. Kenapa? Pastilah. Kalau tidak ibadah, kebalikannya tidak akan diberkati. Jadi ini hukumnya pasti. Kalau tahun ini kita mau diberkati, nggak peduli pandemi, nggak peduli COVID-19. Jemaat saya 2 kena COVID, dua-duanya sembuh. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat saya di PHK karena COVID, pandemi, tapi beberapa hari kemudian, bulan kemudian, Tuhan kasih berjalan. Saudaraku, Tuhan itu tadi nyanyi apa itu ya? Di setiap musim kita, Tuhan itu tetap bekerja. Kalau kita beribadah pasti diberkati. Jadi hari ini kalau ada yang melek-met, katanya orang jadi roto, blessingnya kok nggak datang, ya mungkin kurang ibadahnya. Mulai hari ini bertambah lagi, semangat lagi beribadah. Amin. Puji Tuhan. Yang berikutnya, Tuhan berkata begini, aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Ini berkat dari ibadah. Ini sesuatu yang akan diterima oleh seseorang yang beribadah. Perhatikan ini baik-baik, saudaraku. Mungkin ada yang belum sampai ke sini, tapi saya berharap kita bisa sampai dalam kebenaran ini. Semua orang punya roti dan air, baik orang Kristen maupun orang yang tidak Kristen. Bisa dipahami ya? Ada orang yang tidak Kristen punya rumah? Punya rumah bahkan lebih bagus ya dari kita. Semua punya roti, semua punya air. Semua, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang percaya. Mereka di luar sana, saudaraku, mereka punya roti dan punya air. Tapi janji Tuhan, kalau kamu beribadah, maka aku akan memberkati rotimu. Ini yang tidak dipunyai oleh orang di luar sana. Sekali lagi, aku akan memberkati roti makananmu. Apa yang kita punya, Bapak Ibu, kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati yang kita punya itu. Ini yang membedakan kita umat Tuhan dengan orang yang tidak percaya. Sehingga ketika berkat Tuhan turun, sekecil apapun roti ini bisa jadi berkat buat kita. Peristiwa ibu janda Sarfat, Elia, saya cuma punya segenggam tepung. Tapi saudara tahu, segenggam tepung itu diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bunda kita ini mengalami itu.
Papa saya juga mengalami. Waktu itu nggak ada makanan, saudara. Tetapi tiba-tiba ketika mereka berdoa, ada tikus bawa jagung dari belakang. Cuma satu apa ini? Tongkol ya. Cuma itu dibawa. Saudaraku, waktu itu baru kakak saya yang ada. 2 kakak saya. Saudaraku, dari jagung yang cuma segini, saudara, karena berkat Tuhan turun, itu memberkati keluarga saya. Banyak orang berharap buat gitu, sesuatu yang besar. Yang penting aku dapat yang besar dengan cara-cara yang tidak baik. Tetapi kita orang percaya harus mengerti kebenaran ini. Sekecil apapun yang kita punya, roti di tangan saya dan saudara, asalkan kita hidup beribadah, maka berkat Tuhan akan turun dan memberkati roti yang sedikit itu. Ini harus dipercayai oleh orang percaya, orang Kristen. Saudara jangan minder dengan orang-orang yang di kota. Saya selalu sharing dengan Pak Imbar. Wah, kita harus lebih dahsyat dari orang kota. Tinggal di desa, tapi berkatnya berkat kota. Saya percaya bisa terjadi itu. Karena apa, saudaraku? Berkat Tuhan turun. Sekecil apapun yang kita punya, kalau berkat Tuhan itu dinyatakan, Bapak Ibu Saudara, maka itu akan memberkati hidup kita. Ada orang yang sesuatu yang dia punyai, waduh luar biasa, tapi dia nggak bisa nikmati itu. Tapi Tuhan menyediakan bagi kita apapun yang kita punya. Kalau kita beribadah, itu pasti diberkati Tuhan dan jadi berkat. Saya gunakan prinsip ini. Anak-anak saya tidak saya leskan. Maaf ya kalau ada guru les ya di sini. Saya tidak leskan anak-anak saya. Saya percaya firman Tuhan. Maaf ya mungkin terlalu Pentakosta benar ya. Karena saya percaya, haleluya. Saya tidak mengajak anak-anak saya selalu makan makanan yang mewah. Saya pribadi makan tahu, ada ulek-ulek, sambal, ditambah sama nasi, cukup buat saya. Karena saya tahu bukan makanannya, tapi blessingnya Tuhan itu. Jadi kalau hari ini masih mungkin ya diizinkan Tuhan mengalami kekurangan, jangan engkau kecewa dengan Tuhan. Tetaplah beribadah. Apa yang kecil di tanganmu itu akan diberkati Tuhan dan itu akan membuat engkau menjadi luar biasa. Jangan minder, ada di penanggal. Ini motivator saya juga Pak Iqbal. Mantap, kita harus jadi orang yang luar biasa. Walaupun kita ada di desa. Saya juga di desa Bapak Ibu. Saya tahu prinsip ini. Kalau kita beribadah, melayani Tuhan, maka Dia berkati roti kita. Sekecil apapun itu. Dia berkati air kita. Sekecil apapun itu. Roti dan air itu berbicara kebutuhan jasmani kita. Amin. Haleluya. Sandang, pangan dan lain sebagainya, Tuhan akan sediakan itu bagi saya dan saudara. Asal kita beribadah. Saya selalu mencari berkat Tuhan. Saya selalu mencari tangan Tuhan terulur dan memberkati apa yang saya punya. Tuhan ketika hadir di keluarga Obed-Edom, apa yang terjadi, saudara? Keluarga Obed-Edom diberkati Tuhan. Bukan hanya keluarga Obed-Edom, apa yang dimiliki Obed-Edom diberkati Tuhan. Apa yang dimiliki Obed-Edom? Kire, apa lagi?
domba, kemudian sapi. Saudara mau saudara diberkati, tapi sapi saudara, yang kambing saudara sakit-sakitan begitu? Enggak. Janji Tuhan, apa yang ada pada diri kita akan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Berikutnya, Dia akan menjauhkan sakit penyakit. Mari saudara, kalau terjemahan bahasa Londo, gitu, saya pakai bahasa Londo, Inggris Londo, gitu, mengatakan Dia itu akan mengangkat sakit penyakit dari tengah-tengah. Bukan berarti kita tidak akan pernah sakit dalam hidup ini. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak akan pernah sakit dalam hidup ini. Karena sakit itu bisa datang menjadi ujian kita. Amin. Menguji saya dan saudara. Tapi janji Tuhan dalam terjemahan lain mengatakan, aku akan mengangkat sakit penyakit ini dari tengah-tengah. Bapak ibu saudaraku, berkat untuk ibadah, Dia akan angkat sakit penyakit dari tengah-tengah kita. Sakit bukan hanya sakit fisik. Rumah tangga bisa sakit. Bisnis saudara bisa sakit. Sakit itu biasanya karena intervensi kuasa jahat. Karena sesuatu yang datang dari dunia ini bisa mempengaruhi hidup seseorang. Rumah tangga jadi sakit, ekonomi jadi sakit. Tapi Tuhan berjanji, bagi orang yang beribadah kepada Dia, Dia akan angkat sakit penyakit dari keluarga saudara, dari bisnis saudara, dari hidup rohani saudara, sehingga kita menjadi orang-orang yang sehat dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Bisa katakan haleluya? Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini rumah tangga yang sakit, sakitnya diangkat oleh Tuhan. Ekonomi yang sakit, sakitnya diangkat oleh Tuhan. Hidup saudara diberkati Tuhan. Toko saudara, warung depot saudara, pertanian saudara, apapun yang tangan kita perbuat diberkati oleh Tuhan. Karena kita beribadah kepada Dia. Puji Tuhan. Amin. Berikutnya, Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, yang saya mau sampaikan, melatih diri untuk beribadah. Bapak ibu saudaraku, apa yang ditulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7, ibadah itu perlu dilatih. Kita nggak bisa langsung full sempurna, tetapi perlu dilatih untuk beribadah. Karena itu Ibrani pasal 10 mengatakan, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan. Karena apa saudaraku? Ibadah itu memang menuju kepada ibadah yang sempurna, harus perlu latihan. Harus setiap minggu tidak ada bolong. Saudara harus datang ke gereja. Karena apa? Perlu latihan. Untuk mencapai ibadah yang sempurna, kita perlu berlatih dalam ibadah. Seperti saudara kepingin badannya kekar seperti Andi Rai, nggak bisa dalam 1-2 hari saudara punya tubuh six pack. Nggak bisa. Perlu dilatih dari hari ke hari. Dari hari ke hari, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mengajak ini dan menghimbau jemaat yang ada di tempat ini, jangan lewatkan setiap minggu dan setiap jam-jam ibadah saudara untuk saudara hadir. Karena itu proses pendisiplinan kita membangun satu ibadah yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mau melatih diri beribadah? Sorry Tuhan, saya ini Kristen kapal selam gitu. Tahu Kristen kapal selam? Sebulan naik gitu, sebulan lagi turun gitu. Nggak ada apa-apa, ada di rumah gitu. Naik lagi, turun lagi gitu ya. Puji Tuhan. Ya lumayan Kristen kapal selam ya, daripada Kristen burung tahun gitu ya. Tahu burung tahun? Kalau Natal aja naik saudara.
Setelah Natal turun lagi, turun di bawah laut gitu ya. Kemudian Natal berikutnya datang lagi ke GPD Adalah Pray gitu ya. Setelah Natal turun lagi. Ya. Saudaraku, itu Kristen burung tahu. Ibadah itu perlu dilatih. Perlu pendisiplinan diri. Sehingga hari-hari ke depan nanti mungkin gembala saudara akan lebih menyelami menyampaikan kebenaran ini. Kenapa perlu latihan dalam ibadah? Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu dilatih. Dan yang berikutnya, ibadah itu harus diimpartasikan kepada orang lain. Ibadah itu harus diajarkan kepada orang lain. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 18 sampai 19. Kalau saudara sudah beribadah, sebagai orang tua sudah beribadah, ajari anakmu beribadah. Kenapa saudaraku? Alkitab menyuruh kalau saya sudah beribadah, istri saya harus beribadah. Kalau saya dan istri sudah beribadah, anak-anak saya harus beribadah. Karena apa? Istri saudara, anak-anak saudara yang tidak beribadah, itu menjadi pintu iblis mengganggu rumah tangga saudara. Sekali lagi, itu akan menjadi pintu iblis mengganggu rumah tangga saudara. Saya pernah sampaikan ini juga di sebuah perusahaan. Bangun ibadah di perusahaan ini. Karena apa? Kalau jenengan beribadah, tapi pegawaimu tidak beribadah, pegawaimu ini akan jadi pintu untuk iblis mengganggu bisnis saudara. Makanya ayat ini mengatakan, menyuruh kita ajari orang lain, ajak orang lain untuk beribadah. Khususnya mereka yang ada di sekeliling kita. Istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara, ajak mereka beribadah. Supaya kita diberkati, mereka pun diberkati. Dan yang tadi saya sampaikan, supaya tidak ada pintu iblis masuk mengganggu hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara, peristiwa dari keluarga Ayub tahu ya. Saya pikir Ayub itu kok dibegitukan ya sama Tuhan. Ya, oh rupanya itu ujian Ayub. Tapi setelah saya selidiki, saudara, delalah bojone nggak benar gitu. Tidak memiliki kualitas seperti Ayub. Betul apa betul Bapak Ibu? Bojone Ayub, istrinya Ayub, sudah yuk, kamu sudah gini, sudah kata-katai saja Tuhanmu itu. Saudaraku, makanya yang jomblo-jomblo, siapa yang jomblo? Golek bojo sing genah. Ada? Enggak ada. Kamu ya? Ojo sing ayu tok gitu ya. Takut Tuhan dan setia beribadah itu harus. Saya punya kriteria, saudara. Golek bojo itu. Untuk Pak Imbari bojone benar-benar takut Tuhan. Haleluya. Saya juga punya kriteria, harus penuh Roh Kudus, harus suka melayani gitu ya, harus suka berbuat baik, melakukan firman Tuhan. Itu kriteria saya. Karena saya tahu kalau dia nggak suka beribadah, gembosi saya. Dia jadi pintu iblis ganggu saya. Karena itu yang Tuhan ajarkan. Selain ibadah itu harus dipelajari, harus dilatih, impartasikan, bagikan semangat ibadah ini. Ajarkan orang-orang yang mungkin ada di ring satu saudara. Tahu ring satu ya? Orang-orang terdekat kita, istri, suami, anak-anak kita. Ajar mereka, ajak mereka untuk beribadah. Bicarakan ini ketika kamu duduk, ketika kamu berbaring, ketika kamu berjalan, ketika kamu ada di meja makan. Saudaraku, saya di rumah mendisiplinkan diri.
Kami makan di pastori itu harus di meja makan. Karena di meja makan itu adalah saat yang tepat bagi saya dan istri untuk berbicara kepada anak-anak saya. Karena menurut ilmu, setelah watang ngewar, orang itu gampang dicekoi. Tahu dicekoi? Diajar, kasih makan dulu. Makan enak, makan gak enak, makan mereka. Setelah makan, diajari. Kenapa tadi kamu di gereja kok gak sungguh-sungguh? Kenapa tadi ketika kamu melayani kamu tidak sungguh-sungguh? Bukankah ibadah itu memberkati keluarga kita? Itu dilakukan. Mereka ring satu saya. Iblis tidak bisa serang saya. Iblis tidak bisa serang istri saya. Kami berdua on fire. Semangat melayani. Tapi anak-anak saya bisa jadi pintu saya untuk iblis masuk. Mereka bisa jadi pintu untuk iblis menyerang saya. Dia tak bisa berhadapan muka dengan saya. Karena saya yakin ketika saya menjaga hidup ini, iblis gak berani. Seperti pengalaman di gereja ini. Tapi dia selalu cari kesempatan. Bagaimana dia bisa masuk? Dia ganggu ring satu kita, anak-anak kita, istri saudara, suami saudara. Karena itu mari kita impartasikan semangat ibadah kepada orang-orang terdekat kita. Amin. Ajak mereka untuk beribadah. Apa tadi ibadah? Melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya yakin itu menjadi kunci kita untuk kita bisa terus beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Mau kita mengajak orang-orang di sekitar kita untuk beribadah. Haleluya. Kami di gereja Jatiroto ada tukang kebun, yaitu orang seberang. Ya, saya suruh setiap jamnya sholat apa? Siang. Tuan beduk duhur gitu. Datang sebayang gitu. Minimal mereka itu bisa tahu ya ada remnya untuk melakukan yang tidak benar. Ayo ibadah menurut caramu dulu di sana. Saudaraku, saya sadar bahwa penting kita itu mengajari orang-orang di sekitar kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Mereka itu ring satu kita, orang-orang terdekat kita, dan menjadi pintu untuk iblis masuk. Karena Alkitab mengajar, ajari mereka beribadah. Beritakan ini kepada mereka. Puji Tuhan. Tadi saya mendengar kesaksian dari bapak dari Korea ya. Puji Tuhan. Istri bapak mana? Wah, puji Tuhan. Sudah melayani ya. Puji Tuhan. Melayani terus. Kalau istrinya sudah bersama melayani, haleluya. Anak-anaknya diajak. Puji Tuhan. Haleluya. Anak-anaknya diajak. Kalau anak-anak sudah, ya mertuanya diajak. Ya, ibunya diajak. Melebar lagi saudaraku, burannya diajak. Tahu burannya? Pembantu itu diajak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga ada proteksi dalam rumah tangga kita. Sehingga satu visi, satu gerakan bersama-sama memuliakan Tuhan. Dan saya percaya hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Bisa katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu pagi hari ini. Itu yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Tahun ini pandemi masih ada, tapi ibadah akan membuat kita terpelihara. Pandemi bisa terjadi, tapi peristiwa Tuhan memberi makan dengan burung gagak itu bisa terjadi. Tahu burung gagak? Saudaraku, burung gagak menurut ensiklopedia
Itu burung yang, maaf ya, ini bahasa Jatiroto, geragas, tidak kompromi dengan orang lain. Dia makan sendiri, makan sendiri, makan sendiri. Tapi Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memelihara hamba Tuhan, memelihara saya dan saudara. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu bisa dipakai Tuhan. Penggenapan kitab Yesaya 60 itu akan terjadi. Bangsa-bangsa kaum Kedar akan datang beribadah kepada Tuhan, membawa persembahan. Saya berdoa itu terjadi di tempat ini. Puji Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tetaplah beribadah. Mau tetap beribadah? Tuhan memberkati kita semua. Saya ajak kita nyanyi pujian ini. Ibu Gembala tadi bersama worship leader, bersama pemusik menyanyikan ini. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kita ini adalah orang-orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Kita ini adalah para pemuji, para penyembah. Saudara tahu pemuji penyembah apa tujuan hidupnya? Cuma memuji, cuma menyembah, nggak ada tujuan lain. Seperti guru itu cuma punya tugas satu, ngajar. Tidak ada tugas lain. Hidup beribadah itu tujuan hidup kita. Tidak ada yang lain. Dan dari inilah kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara datang mendengar apa yang Tuhan ingin, datang ke gereja beribadah. Saya ingin bukan hanya kita mendengar, saya selalu berdoa, Tuhan teguhkan berita Injil yang hamba-Mu sampaikan dengan mujizat, dengan tanda-tanda ajaib. Apa artinya? Kalau saudara beribadah pagi ini, saya rindu janji akan berkat itu kita terima. Roti makanan kita diberkati, air minuman kita diberkati, dan Tuhan mengangkat sakit penyakit dari hidup kita. Ada yang kekurangan pagi hari ini? Ayo semua tutup mata, semua bersekutu dengan Tuhan. Ada yang kekurangan pagi ini, atau ada yang sakit pagi hari ini? Saya mau mempraktekkan firman Tuhan, supaya pagi hari ini menjadi pengalaman yang indah bagi kita, supaya pagi hari ini menjadi ibadah yang mengingatkan kita terus
bahwa benar kuasa ibadah itu besar, bahwa benar kalau aku beribadah Tuhan memberkati roti makanan, air minum, dan Dia angkat sakit penyakit. Roh Kudus mengalir. Sambil berdiri di tempat duduk saudara, saya tidak mengajak saudara maju. Angkat tangan, berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan berarti percaya. Angkat tangan berarti mengakui bahwa Tuhan pertolongan kita. Angkat tangan berarti kita mengakui pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Mereka sedang mengalami persoalan pagi hari. Mereka sedang mengalami kekurangan pagi hari. Firman-Mu mengatakan, kalau kami beribadah kepada-Mu, Engkau memberkati roti makanan kami, Engkau memberkati air minuman kami. Pagi hari ini Tuhan, atas kehendak-Mu, atas izin-Mu, hamba-Mu melepaskan berkat ini bagi mereka. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Tuhan, Engkau menyelesaikan masalah mereka. Tuhan, Engkau mengangkat beban hidup mereka pagi hari ini. Dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan dinyatakan pagi hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Turunkan tangan saudara. Silakan duduk saudara. Yang sakit pagi hari ini angkat tangan. Berdiri di hadapan Tuhan. Bukan saya, bukan kami manusia yang menyembuhkan saudara. Bukan kami manusia yang menyembuhkan saudara. Tapi Yesus. Roh Kudus yang menyembuhkan saudara. Bukan kami, bukan saya, bukan kami, tapi Roh Kudus Tuhan Yesus yang hadir dalam ibadah pagi ini. Dia yang menyembuhkan saudara. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau hadir di dalam kami. Dari zaman umat-Mu yang saat ini sakit, hamba berdoa atas seizin-Mu, atas kehendak-Mu, hamba lepaskan kuasa kesembuhan itu pagi hari ini dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Apapun bentuk sakit penyakit saudara, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Jadi seturut dengan iman-Mu, saat Engkau percaya, puji Tuhan dinyatakan pagi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya.
di barisan depan sampai di belakang. Ya, Engkau jauh, ya Allah. Kami mau setia beribadah. Kami mau melatih hidup kami terus semakin sempurna melakukan apa yang Engkau inginkan. Karena itu tujuan hidup kami. Karena itu tujuan hidup kami. Beribadah, melakukan apa yang Engkau inginkan, melakukan apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Itu tujuan hidup kami. Siap-siap pikul salib. Engkau harus tahu arti salib. Salib adalah di saat kehendakmu dan kehendakku berbeda dengan kehendak Tuhan. Tapi pikul salib itu, lakukan yang Tuhan ingin. Layani Dia. Tuhan akan nyatakan kemuliaan dalam hidup. Tuhan akan kerjakan sesuatu yang dahsyat. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi hari. Tanamkan firman dalam hati kami. Berkati pekerjaanmu yang ada di tempat ini. Berkati Ibu Subhati, Bapak Ibar bersama istri dan anak-anak, bersama dengan staf yang ada di gereja ini. Mari berkati mereka semua. Jagai dan lindungi mereka. Dan tambahkan pengurapan dan karunia-karunia Roh. Sehingga dari tempat ini terpancar kemuliaan. Nama-Mu boleh dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan